Eh, Berjumpa lagi bersama saya Martin di M number 3. Eh, Pada sesi kali ini kita akan coba membahas tentang properties of algorithm. Ya, kita akan membahas pengertian dari apa sih kira-kira properties of algorithm itu sendiri, dan di mana kita nanti akan dari masing-masing properties itu kita akan coba gali lagi lebih dalam dari beberapa algoritma spesifik pada uninformed search dan informed search. Di uninformed search itu sendiri, kita akan bahas mengenai breadth first search, deep first search, Dijkstra algorithm, depth limited and iterative deepening search, bidirectional search, dan pada informed search, kita akan coba diskusikan tentang greedy based first search dan A-star search. Ya, jadi uh, property search itu sangat berkaitan dengan uh, yang disebut dengan search strategis atau strategi dalam pencarian. Dalam strategi pencarian ini itu akan ditentukan beberapa algoritma. Algoritma itu merupakan sebuah langkah komputasi untuk menyelesaikan suatu persoalan. Di sini salah satu contohnya adalah persoalan mengenai searching atau pencarian. Strategi akan ditentukan dengan memilih eh, urutan dari setiap titik. Nanti kita akan bahas di contoh lebih lanjut apa sih itu node. Eh, dan kemudian dari strategi itu, untuk mengukur apakah strategi kita itu merupakan sesuatu hal, eh, strategi yang sesuai, yang tepat, maka ada untuk mengevaluasi tersebut, evaluasi strategi kita tersebut, ada beberapa properti yang harus dipertimbangkan di dalamnya. Nah, disinilah termasuk uh, properties of algorithm itu tadi. Pertama adalah completeness, kemudian ada time complexity, space complexity, dan yang terakhir adalah time optimality. Time and space complexity diukur dalam hal sebagai berikut. Ada beberapa terms di sini. Pertama ada istilah B, di mana B merupakan maximum branching factor of the search tree. Dan D, deep of the last of cost solution. Dan M, maximum deep of the state space. Di sini kita akan nanti coba lihat contoh B, D, dan M penggunaan dalam pencarian sebuah time dan space complexity. Nah, tadi seperti yang saya sebutkan di slide sebelumnya, bahwasanya ada 4 properti yang harus kita pertimbangkan dalam penentuan strategi, tepatnya sebuah strategi itu atau langkah atau sebuah algoritma itu eh, menggunakan dengan mempertimbangkan 4 hal ini. Pertama adalah completeness. Apakah completeness ini adalah mengukur apakah algoritma tersebut menjamin atau untuk menemukan sebuah solusi, karena ada beberapa algoritma tidak menjamin itu menemukan algoritma tersebut menemukan sebuah solusi, dan completeness ini harus diisi apakah jawabannya ya atau tidak. Kemudian time complexity di sini adalah mengukur kecepatan running time, kompleksitas waktu. Ada base case dan worst case. Di sini kita akan coba kasih sampel dengan mengambil worst case dari masing-masing algoritma. Dan kemudian space complexity di sini adalah berapa sih memori yang digunakan untuk mengeksekusi sebuah algoritma tersebut. Dan optimality, does it find the best solution? Apakah itu menemukan solusi yang terbaik dari yang lain? Kurang lebih seperti itu. Ya, kita masuk contoh kepada breadth first search. Di sini kita bisa bayangkan, semisal kita punya poin 1, 6. Nah, di sini langkah-langkah dengan menggunakan breadth first search itu sendiri adalah kita akan dari node di sini adalah 1 rootnya, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7 kita bisa lihat di sini. Ini first state-nya 1 dan goals kita adalah ke 6.
Nah, di sini cara kerjanya adalah menelusuri semua node yang ada. Pertama satu, terus kemudian kedua, ketiga. Nah, dari itu balik lagi kedua, terus keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Jadi dia dieksekusi secara sekuensial, berurutan dari setiap layer atau setiap level. Nah, di sini kita bisa lihat time complexity-nya adalah V kuadrat. Oke, dan space complexity-nya adalah B pangkat D tambah 1, di mana B itu adalah branching factor of the search tree. Dan D-nya itu adalah kedalaman dari solusi yang ada ditambah 1. Itulah space complexity-nya. Apakah ini komplit? Ya, ini komplit. Dan optimal? Ya, untuk jika unweighted graph. Ya, pada contoh yang kedua adalah deep first search. Nah, di sini agak berbeda dari yang breadth first search tadi. Perbedaannya terletak pada pengeksekusiannya tadi. Jadi di sini kalau kita lihat dengan diagram yang sama, itu pengeksekusiannya adalah dari satu, kedua, ke bawah level 2-nya. Ini kita sebut level 0, level 1, dan level 2. Itu akan langsung masuk ke level 2 dari node sebelumnya. Sini 1, 2, 3, 4. Terus jika tidak ditemukan, dia itu akan kembali ke 5 dan ke 6. Jadi akan eksekusi ke bawah dari dari node yang sebelumnya. Nah, di sini kita lihat time complexity-nya hampir mirip dengan breadth first search. Di sini kita bisa lihat B-nya sama dengan 3. 3 itu kita dapat dari ini. Branching-nya di sini kita lihat ada 3 kan. 1, 2, 3. Itulah disebut B. Ini untuk mengukur kompleksitas memori yang space yang digunakan. Nah, kemudian di sini M-nya adalah berapa level yang ada dalam pengeksekusian. Di sini kita bisa lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka didapatlah hasilnya merupakan 19. Itulah pada space complexity. Sedangkan time complexity-nya adalah tetap V kuadrat, hampir mirip dengan BFS. Complete no. Itu jika itu tidak komplit atau gagal karena jika infinite depth space, artinya kedalamannya sangat jauh ke bawah, seperti yang kita lihat tadi di contoh ini, yaitu dia akan eksekusi selalu ke bawah, bahkan goals-nya bukan sampai di sana. Jadi dia akan eksekusi ke bawah langsung. Itu bisa jadi komplit jika contoh dia sebelumnya yang ini tadi, bahwasanya kedalamannya itu nggak terlalu dalam, dan maksudnya di level sebelumnya contoh di 2 ini cuman ada 2. Jadi itu nggak dalam, kedalamannya cuma ada 2 level, jadi nggak terlalu dalam. Itu akan memungkinkan itu komplit. Tapi kita ambil secara generik itu no, karena itu sangat tidak optimal. Dan optimality-nya juga tidak optimal dikarenakan hal yang tadi saya sampaikan sebelumnya. Nah, kemudian algoritma ketiga adalah Dijkstra algorithm atau uninformed uniform cost search. Di sini kita bisa lihat contohnya. Di sini kita mau menemukan the shortest path dari 0 ke 4. Nah, sebagai langkah pertama, ini akan membandingkan subset dari si node awal. Dari sini kita bisa lihat titik 0 ke 1 dan 0 ke 7. Itu subset yang terbentuk dari titik 0 ini, titik awal. Maka didapat 0 ke 1 adalah 4, 0 ke 8 adalah 7. Nah, dari sini kita akan coba bandingkan lagi dari 1 ke 2, itu akan mendapatkan total 12. Sedangkan ke-7 itu adalah 8, dan akan kita bandingkan dengan subset di 7, yaitu 15 dengan 9. Di sini kita dapat bahwasanya di sini 9 kita lihat dengan satu level lebih dekat dengan lebih kecil dari subset yang lainnya. Di sini kita dapat 12, di sini kita dapat 15, di sini 9. Maka kita akan memilih part 076, dan kemudian dari 6 kita bisa ikuti ke 5 ini dengan total 11, dan kemudian ke 4
Di sini kita akan membandingkan setiap layer. Jadi di sini sudah 19, sedangkan di sini 11, di sini 21. Maka kita akan memilih 407654. Nah, time complexity-nya adalah V kuadrat, sama dengan BFS tadi. Kemudian space complexity-nya juga sama, V kuadrat. Dan kemudian complete, yes. Optimality, optimal, karena selalu membandingkan the shortest path untuk masing-masing subset dari setiap node. Kemudian algoritma keempat adalah deep limited atau iterative deepening search. Di sini bisa kita lihat dari contoh 0 ini masing-masing level. Kalau kita lihat, ini ada level 0, level 1, level 2. Pada titik 0, itu iteratifnya adalah cuma 0. Dan jika di level 1, maka iteratifnya 0, 1, 2, 4. Dan level kedua, itu adalah 01, 01, 356, 01, 35, 2, 6, 4, 5. Karena 4 terhubung dengan 5, dan di level terakhir 0135 4 2 6 4 1 6 4 5 1 karena terhubung si level 4-nya. Jadi ini kayak circle, seperti circle. Jadi time complexity-nya adalah B dan D, B kali D, di mana B itu adalah branching factor of the search tree. Di sini branching factor-nya adalah 3, kalau kita lihat dimulai dari root. Dan kemudian D itu adalah kedalaman. D kedalamannya itu adalah setiap level ini. Jadi B adalah branching-nya, sedangkan D merupakan leveling dari node-nya yang ada ini. Complete, yes. Optimality, itu ini tidak optimal, karena pencariannya, metodologinya, atau strateginya itu menjalankan di masing-masing node, yang bahkan itu tidak termasuk dalam pencarian. Nah, kemudian bidirectional search. Nah, algoritma ini sangat istimewa karena kita kan mencari dari dua arah. Pertama dari goals dan dari first initial state dan goal state. Di sini bisa kita lihat first state-nya adalah 0 dan goals-nya adalah 14. Jadi di sini kita akan memulai dua titik dari 0 akan berjalan, dari 14 juga akan berjalan. Nanti akan ketemu di titik 7. Nah, ketika sudah bertemu di satu titik, maka disitulah proses pencarian sudah selesai dan ditemukanlah the shortest path untuk initial state dan goal state. Nah, di sini kita lihat time complexity-nya adalah B. B tadi masih sama, yaitu branching factor of the search tree, dan kemudian depth of the D itu sama dengan depth of the last cost solution. Di sini time complexity kita bisa lihat B pangkat D divide 2. Sama dengan space complexity juga. B di pangkat D dibagi 2. Dan complete, ya, ini complete. Optimality, yes. If unweighted graph, jika grafnya itu tidak, maksudnya jika grafnya tersebut terukur dan tidak terlalu dalam untuk masing-masing root. Nah, kali ini kita akan masuk pada greedy based first search. Pada greedy based first search, di sini kita lihat ini kenapa disebut greedy, karena dia mengaktifkan dari node-node terkecil dahulu. Pertama, kedua 6, di satu level yang sama 29 dan 31, dan kemudian akan mengaktifkan di masing-masing node 26, yaitu 32, 33, 33, kemudian 34, 33, dan seterusnya. Maka proses pencariannya seperti itu. Jadi pengaktifan dari the shortest path dulu. Lebih kayak gitu. Jadi makanya di sini yang pertama diaktifkan adalah si 26. Karena 26 adalah path terkecil dari yang lain, dari satu level dengannya. Di sini 26, 29, 31. Maka yang terakhir dieksekusi itu adalah yang 31.
Nah, di sini time complexity-nya B pangkat M, di mana B itu tadi adalah branching-nya, dan kemudian M tadi adalah maximum depth of the state space. Jadi, maksimum kedalaman dari sebuah uh, state space dari path yang tersedia. Greedy base first itu tidak selesai, tidak komplit. Bahkan jika kita memberikan state space secara uh, secara terbatas, jadi ini tetap incomplete karena selalu ada risiko mengambil path yang tidak menuju ke goal state. In the greedy BFS algorithm, semua nodes yang ada di dalam path akan disimpan di dalam memori, dan memori itu akan selalu tersimpan dan menimbulkan konsumsi memori yang sangat besar. Ya. Optimality greedy best first search ini sangat tidak optimal. Kemudian algoritma yang terakhir adalah A-star. Di sini A-star kita bisa lihat contohnya, goal kita adalah dari S, first state-nya adalah S, dan goals-nya adalah G. Di sini iteration pertama, kita bisa lihat nilai S di sini adalah 5, A sama dengan 3, B sama dengan 4, C sama dengan 2, D 6, G 0. Di sini kita lihat di iterasi pertama kita akan coba bandingkan S ke A, di mana A bernilai 3, maka S ke A itu sama dengan 4, karena 1 ditambah 3, maka dapatlah 4, dan kemudian S ke G itu adalah 10. Karena G adalah bernilai 0, maka 10 ditambah 0 adalah 10. Dan pada iterasi kedua, kita akan coba mengambil SAC. Di sini SAC. AC. Oke. S ke A tadi kita dapat nilai tadi kita sudah dapat 4, begitu juga dengan C, kita dapat 1 nilainya. Jadi di sini kita sampai iterasi ke-4, sehingga kita menemukan SACG adalah path terendah daripada SG. Karena SG di sini adalah 10, sedangkan SACG kita dapat nilainya 6. Path-nya kita dapat 6. Ya, time complexity-nya adalah B pangkat M. Seperti tadi disebutkan, B itu adalah banyaknya berapa layering dari satu node. Kemudian space complexity-nya juga sama, B pangkat M. Kemudian complete, yes, dan optimality-nya adalah start search is optimal as the path found is always optimal. Karena start search menemukan path yang selalu optimal dalam setiap pencariannya. Ya, demikian talk pada hari ini. Semoga diskusi kita kali ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih.